Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Dika Pramesti, NIM 192121016 dari kelas HKI 5A akan mempresentasikan tema poligami, yaitu syarat dan alasan kenapa diperbolehkannya poligami dan ayat yang mendasari tentang poligami. Berbicara tentang poligami, sebenarnya saya termasuk orang-orang yang menentang perbuatan poligami. Hal ini bukan berarti saya membenci tentang ilmu poligami dan menghukuminya haram. Saya tetap membolehkan poligami karena ini merupakan ilmu, dan dalam prakteknya saya tetap tidak menyetujui tentang adanya poligami. Ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam Perang Uhud. Dalam perang ini banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, dan mereka meninggalkan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang, serta istri-istri yang menjadi janda dan harus menanggung biaya hidup, baik anak-anaknya maupun dirinya sendiri. Dari premis tersebut, maka perkawinanlah yang menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan adanya poligami. Al-Quran telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka anak-anak yatim tidak menjadi terlantar. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukum bukan wajib. Akan tetapi, poligami hanya diperbolehkan. Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, maka diperbolehkan. Biasanya sistem poligami ini tidak akan digunakan kecuali dalam keadaan yang mendesak. Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyariatkan, maka seorang suami yang ingin berpoligami harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tidak menikahi lebih dari 4 orang wanita dalam satu masa. Yang kedua, yaitu suami mampu memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah. Yang ketiga, yaitu wanita yang dipoligami tidak ada hubungan nasab dengan si istri. Yang keempat, mendapatkan persetujuan dari istri. Dan yang kelima, yaitu suami mampu berlaku adil di antara para istri-istrinya, baik dalam perkara lahiriah maupun dalam perkara batiniah. Yang keenam, suami mampu menjaga kehormatan istri-istrinya. Dan yang ketujuh, tidak dikhawatirkan melalaikan hak Allah. Mengenai syarat-syarat yang telah dipaparkan tadi, terdapat ayat Al-Quran yang mendasari tentang syarat poligami, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 50-52. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa malakat yaminuka mimma afa'allahu 'alaika wa banati 'imma wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan wahabanat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu ayyastankiyaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad 'alimna ma faradna 'alaikum fi azwajihim wa ma malakat aymanukum likai la yakuna 'alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu. Bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman
memberikan kenikmatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghalalkan apa yang dia halalkan. Halal di sini dibagi menjadi dua, yaitu halal untuk Nabi dan orang mukmin dan halal untuk Nabi saja. Contohnya, yang halal untuk Nabi dan orang mukmin yaitu sesuatu yang didapatkan dari hasil tawanan perang. Seperti Nabi memiliki Sofiyah dan Juwairiyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekainya, kemudian menikahinya. Nabi juga menikahi budaknya yaitu Rohainah binti Zaid an-Nadariyah dan Maryah al-Qibtiyah. Yang kedua yaitu dihalalkan menikahi putri paman dan putri bibi. Kemudian halal yang dikhususkan untuk Nabi saja yaitu menikah tanpa adanya mahar karena hibah atau memberikan diri, dan tidak halal bagi wanita yang menghibahkan dirinya kepada orang mukmin tanpa adanya mahar dan wali. Tentang hukum perkawinan, misal, tidak boleh menikahi lebih dari 4, dan apabila mempunyai budak yang lebih dari 4, di mana ia termasuk yang boleh ditawan dan diperangi, bukan yang tidak boleh ditawan atau mempunyai perjanjian kaum muslimin. Kemudian ayat yang ke-51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasha'u minkunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimma 'azalta fala junaha 'alaik. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzana wa yardina bima ataitahunna qulubun. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman halima. Yang artinya, engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka atau para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Pada ayat ke-51 menjelaskan tentang pembagian giliran ketika mempunyai 4 orang istri. Berbicara tentang pembagian giliran pasti ada kaitannya erat dengan keadilan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sanadnya yang sampai pada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku sangat cemburu kepada kaum wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Apa pantas seorang wanita menghibahkan dirinya? Maka ketika Allah menurunkan ayat, engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Allah membolehkan kepada Nabi untuk tidak melakukan pergiliran antara istri-istrinya. Namun begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan pergiliran antara istri-istrinya dan menggilir istri-istrinya dengan semampu dia. Dalam urusan menggauli, Allah telah membebaskan Nabi atau khusus untuk wanita yang menghibahkan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menunda atau bahkan memilih menggauli dengan kehendaknya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu tidak akan meninggalkan kewajiban dan tidak meremehkan hak yang mesti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada para suami jika mempunyai 4 orang istri, bahkan lebih, supaya memberikan kewajiban dan hak-haknya kepada istri-istrinya. Tetapi kembali lagi, mau seadil-adilnya suami, tetap tidak akan pernah adil bagi istri, karena kebutuhan dari setiap istri berbeda-beda. Disinilah keadilan dinilai sebagai sesuatu yang relatif. Artinya, adil menurut istri A belum tentu adil menurut istri B. Gus Bah dalam ceramahnya mengatakan, berani berpoligami berarti berani berperang. Artinya mereka berperang dengan ego, sikap baik lahir maupun batin. Karena karakter seseorang berbeda-beda. Misal, jika istri cukup 1, maka permasalahan yang dihadapi sekedar pertikaian biasa tentang ekonomi, tentang urusan rumah tangga yang hanya menyangkut pasangan baik istri ataupun suami.
Berbeda jika mempunyai 4 istri atau lebih, maka persoalan yang dihadapi juga beragam, bukan dihadapi antara suami dan istri saja, tetapi melibatkan semua pihak yang bersangkutan ketika memiliki istri 4 atau lebih. Kemudian pada ayat 52 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabadala bikinna min aswaji walau a'jabaka khusunuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sadaqallahul alim. Pada ayat ini menerangkan tentang rasa syukur dari Allah yang senantiasa mensyukuri istri-istri Rasulnya karena lebih memilih Allah, Rasulnya, dan negeri dan akhirat. Allah tidak menghalalkan perempuan selain istrimu dan tidak diperbolehkan menceraikan istri-istrimu dan mengganti perempuan lain meskipun kamu tertarik oleh kecantikannya. Tetapi Allah menghalalkan budak-budak wanita yang kamu miliki. Selanjutnya tentang kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang suami melakukan poligami. Yang pertama yaitu bila suami beristri kan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan. Yang kedua, bila istri sudah tua dan menopause dan suami mampu memberikan nafkah lebih dari seorang istri. Yang ketiga yaitu demi terpeliharanya kehormatan dirinya. Dan yang keempat, bila wanita lebih banyak dari laki-laki. Di Indonesia sendiri telah diatur pasal-pasal yang mengatur tentang poligami, yaitu pada KHI pasal 55-59. Tentang alasan berpoligami, syarat dan alasan diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuannya hampir sama dengan apa yang telah dipaparkan di atas. Sedikit hikmah dari poligami yaitu untuk kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua, memperbesar jumlah umat. Yang ketiga yaitu mengurangi jumlah janda. Yang keempat, mengantisipasi jumlah wanita yang lebih banyak daripada laki-laki, serta memperbanyak keturunan dan menambah keturunan umat muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.